Kelas online literasi cerdas finansial. Selamat datang, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Buat teman-teman gue, para mahasiswa dan teman-teman yang udah menantikan untuk YouTube Live, sorry banget, rupanya bukan gue yang mau, tapi memang akses internetnya yang kurang mencukupi. Udah beberapa kali di rumah gue coba dan ternyata nggak terlalu berhasil. So, gue membuat video di YouTube secara terpisah, sekaligus gue membuat rekaman ini karena lo yang ikut dalam undangan sudah mendapatkan bahan-bahan dari gue, sehingga lo nanti bisa pelajari dari rumah sambil lo ngelihat PowerPoint yang udah gue buat untuk lo bisa sambil ngelihat kita sambil latihan. Oke, dari gue kasih kata pengantar sedikit tentang literasi cerdas finansial, bahwa kenapa gue ajak untuk mengenal khususnya reksadana dan saham investasi ini, karena sebenarnya masyarakat di Indonesia itu masih termasuk generasi yang literasi finansialnya tuh masih lemah. Jadi kita kadang-kadang percaya atau enggak, baik yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah, literasi finansial tuh kurang diajarkan waktu di sekolah. Jadi memang pendidikannya walaupun ada namanya ekonomi, akuntansi, tapi itu dirasa belum cukup sebenarnya, ya belum cukup banget. Jadi perlu banyak latihan. So dari project yang gue kasih, data yang gue kasih itu ada 8 pembahasan, dan gue akan potong-potong per bagian supaya lo sambil lihat. Dan kita langsung aja, pembahasan pertama part 1 yaitu mengenal pengeluaran bulanan, dana darurat, dan itu sejauh mana pentingnya. Oke, kita langsung aja. Catatan pengeluaran bulanan itu sangat penting sebenarnya buat kita, karena cuman masalahnya nggak dibiasain ya. Apalagi kalau di zamannya gue waktu kecil, gue tuh sampai papa gue tuh galak banget ya. Kalau buat kita tuh, buat kita anak-anaknya, biasanya kita dipukul pakai kayu atau nggak pakai sapu lidi kalau kita nggak nyatetin laporan keuangan pribadi ya. Jadi itu penting banget. So dan ada kejadian di mana teman gue sendiri dia investasi naruh di semuanya di saham, tapi rupanya dia kurang memperhitungkan bahwa tiba-tiba ada kebutuhan yang urgent yang harusnya dipersiapkan, yaitulah namanya dana darurat ya. Jadi terlepas dari reksadana dulu dan saham, ternyata ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pengeluaran bulanan yang harus kita catat, dan juga dana darurat ya, dana darurat. Nah, kalau dana darurat, kenapa begitu penting? Ketika terjadi sesuatu, kita udah prepare uang, yaitu nilainya 3 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau pengeluaran bulanannya misalnya 5 juta, maka kita udah siapin nih dana ini ya. Kalau nggak bisa langsung ya pelan-pelan kita tabungin, dan ini nggak boleh diganggu sampai urgent banget ketika kita membutuhkan uang itu ya, sampai urgent banget. Nah gitu. Nah, di tabel Excel yang gue kasih itu memang dibagi 2 sebenarnya. Sebelah kiri itu untuk ukurannya mahasiswa, sebelah kanan itu untuk kita yang udah dunia kerja. Nah gitu. Jadi kalau yang di kiri itu adalah catatan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran kalau ketika kita masih bergantung sama orang tua ya. Sejauh ini sih misalnya bayar dari orang tua, kalau dikasihnya berapa uang jajan dicatat gitu ya. Kayaknya itu penting. Dan yang paling penting adalah ketika lo memasukkan itu, berapa dana yang harus lo siapin untuk lo investasi. Nah, itu penting banget.
Jadi langsung begitu dana didapat, lo harus masukin berapa uang yang harus lo investasikan ya. Gitu. Itu buat kita belajar bahwa bukan nunggu duit itu habis dulu kemudian kita baru investasikan, tapi kita langsung ambil 10%-nya dulu untuk kita sisihkan. Selebihnya lo pakai uang jajan, bayar kos, bayar kampus, whatever. Lo terserah, alokasi bayar bensin segala macam. Kalau kurang bagaimana? Ya, kalau kurang bagaimana? Ya, karena lo masih mahasiswa belum punya penghasilan tambahan, mungkin itu kalau udah ya harus ditingkatin penghasilan tambahannya. Kalau belum ada ya lo harus minimalis belajar mengatur keuangan dengan baik. Ya. Di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh di mana tujuannya untuk mengatur itu untuk orang kerja. Nah, ini udah gue sesuaiin dengan situasi orang bekerja, ya. Dimana di situ ada pengeluaran pribadi. Pertama pasti lo dapat gaji, ya. Lo gaji, nah situ. Tapi kalau selain gaji, kadang-kadang orang tuh misalnya punya cari juga ada uang tambahan juga, cari uang tambahan. Nah, misalnya ngajar, ngeles di ruang guru misalnya contoh. Atau terus kemudian lo jual pulsa juga. Nah, itu pendapatannya sekitar 5 juta, ya. Lalu bagaimana cara membaginya? Usahakan yang paling pertama adalah sekali lagi alokasikan untuk dana investasi. Itu yang paling pertama. So, alokasikan pertama kali untuk dana investasi sekitar 20%, ya. Alokasi kebutuhan hariannya itu lo boleh pakai 50% alokasi dana dadakan kalau ketika akhirnya lo terpaksa butuh dana cadangan, ya ini yang disebut dana cadangan, ya. Tapi dana alokasi investasi jangan pernah lo pakai sedikit pun, jangan lo pernah sentuh kecuali saat keadaan darurat. Itu penting banget. Nah, alokasi investasi ini nanti lo bisa pakai buat dana darurat yang disimpan sifatnya sangat kekal. Terus kemudian juga lo bisa bagi untuk reksadana, investasi reksadana, dan juga kalau lo mau main saham, kalau asal lo belajar dulu, dapat ilmunya dulu, ya, full dapat ilmunya dulu. Ya, ini lu bisa pakai dalam kehidupan dan sangat penting dalam kehidupan. Jangan meremehkan ini karena teman gue juga banyak ketolong dengan cara ini. Akhirnya kalau misalnya teman gue juga akhirnya dengan cara ini akhirnya tahu di mana bocor halusnya duitnya dia, ya. Jadi sisa uangnya di situ ada tuh pilihan, sisa uangnya di mana? Sisa uangnya lebih baik jangan langsung dihabisin, tapi kalau bisa ditabung. Kalau bisa untuk bulan berikutnya ya ditambahkan untuk bulan berikutnya. So, ini hal penting sebelum kita masuk ke dunia reksadana, dunia investasi, dunia saham, dan whatever seluruhnya. Ini mohon ini sebagai hal penting dalam mengatur pengeluaran bulanan, melihat di mana misalnya kayak tadi gue cerita ada teman gue yang kayak begitu, dan kemarin juga belum lama adik gue juga baru kena pecat dari perusahaannya, dan itu kan kaget banget ya, dimana mereka nggak mempersiapkan dana darurat itu sendiri. So teman-teman selagi masih single dan juga mungkin ada yang udah berkeluarga, siapkan selalu dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan, dan aturlah pengeluaran bulanan Anda sehingga menghindari adanya bocor halus. Thank you, salam dari gue. Nantikan part berikutnya mengenai kelas online ini. Thank you. Halo, kita lanjut ke part berikutnya. Perencanaan keuangan tuh sebenarnya kita sadar atau enggak, sebenarnya udah dilatih dari sekolah. Cuman nggak berasa sebenarnya perencanaan keuangan. Contoh, lo masih ingat nggak kalau di sekolah itu, gue nggak tahu sekolah lo, tapi kalau sekolah gue dulu itu di sekolah tuh ada namanya menabung. Jadi ada buku tabungan gitu. Lambangnya tulisannya di atasnya Tutwuri Handayani. Jadi kita masukin berapa, keluarinnya berapa, terus kemudian sampai kita lulus di sekolah itu kita juga ada kayak gitu ya. Kemudian beralih, lu bangga banget saat itu, mulai habis itu lu bisa buka rekening bank. Itu udah bangga banget, suatu kebanggaan banget waktu lu buka kayak gitu ya. Jadi sebenarnya siklus kita itu sebenarnya saat-saat masih muda, umur masih kecil, 20, 30 itu saatnya udah harusnya menabung, buka deposito, buka asuransi, siapin dari sekarang dana pensiun selagi masih produktif, utang-utang diselesaikan, kemudian investasi. Jadi ketika kita usianya mulai
tidak produktif atau kurang produktif sekitar umur usia 50. Nah, kita udah mulai punya banyak warisan ya yang udah kita pupuk, yang udah kita simpan. Jadi itu sangat membantu. Nah, pertanyaannya tadi kita udah latihan bagaimana sekitar 10% tadi kita udah alokasikan untuk investasi. Emang terus ada nanya mahasiswa, emang benar Pak bisa investasi reksadana atau saham dengan hanya 100.000? Oh bisa, ya pasti bisa. Tapi sebenarnya investasi bukan hanya itu, ya. Paling penting investasi sebenarnya kalau lo pernah dengar yang namanya properti deposito, ya, properti deposito, terus kemudian habis itu ada obligasi, ya, yang dimana saat di masa lampau dulu itu sangat sulit banget tuh berinvestasi sebenarnya, ya. Tapi sekarang tuh sangat mudah. Misalnya kayak saham bisa minimal 100.000, deposito kalau nggak salah masih tetap 8 juta ya. Properti terus kemudian memang kita harus punya dana tuh di atas 300 ya, di atas 300 juta. Rumah sekarang 500, kecil aja ukuran 60 aja 500. Reksadana minimumnya cuma 100 ya. Dulu sih memang 500 ya per lembarnya. Jadi gitu. Dan obligasi waktu itu harus orang-orang rata-rata kalau mau obligasi supaya dapetin manfaatnya harus punya duit sekitar 1 miliar. Tapi sekarang udah bisa, orang obligasi itu udah bisa di pemerintah saat ini udah buka 1 juta doang ya gitu. Dan juga habis itu udah biasa kan emas. Nah, emas itu ya, emas itu seringkali sekarang tawarannya ada emas online ya. Kita beli dulu secara online, masukin duitnya segala macam, ntar baru emasnya dikirim. Gua rasa sih kurang tepat kalau emas itu jadi emas online ya. Lebih baik beli emas batangan langsung gitu ya, disimpan, emas logam mulia lah gitu ya. Nah, dalam investasi itu ada 2 jenis, namanya real asset sama paper asset ya. Kalau yang generasi old sukanya tuh real asset, yang tua-tua gitu, yang tua tuh sukanya yang dianggap aset tuh rumah, logam mulia, terus kemudian tanah. Tapi kalau generasi mulai ke arah sini, paper asset juga saat kurang lebih tahun 2008 pasar modal itu semakin diminati oleh masyarakat. Nah, mulailah di situ namanya paper asset juga diperhitungkan, yang namanya obligasi, reksadana ya, gitu, yang mudah untuk dijual ya, liquid untuk dijual. Kadang-kadang beli rumah, beli tanah juga kadang-kadang kalau dia jualnya nggak bisa ya percuma juga. Tapi biasanya cepet tuh kalau misalnya logam mulia ya, kayak emas gitu, kayak itu cepet juga gitu ya. Selain itu ada hal yang paling tradisional yaitu tabungan, yang tadi kita udah belajar dari sekolah ya. Ada tabungan pendidikan, bank-bank nawarin itu ya, tabungan berjangka lah gitu, deposito ya, yang aman dari pemerintah dan itu maksudnya dari bank, dan itu dijamin ya. Berikutnya ada proteksi, ini sesuatu yang lain lagi, proteksi, investasi proteksi untuk kesehatan kita di masa tua. Ada namanya atau enggak di masa depan buat anak, misalnya kayak gue juga buat asuransi buat anak, buat pendidikan anak disiapin. Terus ada unit link, nanti gue buat masa tua gue, ketika gue harus siapin investasi bentar di masa tua juga. Terus kemudian ada buat ketika gue nanti andai kata meninggal, gue udah prepare ada dana investasi yang buat sebagai ketika gue putus kerja, berarti gue misalnya amit-amit misalnya gue meninggal, gue berarti kan pemasukan menghilang. Nah, itu udah ada biaya asuransi yang bisa diinvestasikan. Nah, begitu. Nah, reksadana dan saham sebenarnya satu bagian, cuman ada yang membedakan. Kalau Anda pengen masuk di dunia saham, tapi ngelihat harga saham yang Anda incar udah mahal, dan kedua Anda juga nggak punya basic banyak tentang untuk bermain sendiri di saham, maka baiknya Anda masuk di reksadana agar mempercayakan duit Anda, uang Anda bersama para investor yang lain menjadi satu kumpulan untuk diinvestasikan melalui manajer investasi di pasar modal ya. Bisa juga di situ juga bisa di beberapa bagian ya. Nah, ini ada
Di sini ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Itu punya kebijakan, punya bidang-bidangnya lain-lain ya gitu. Dan Anda bisa, kalau mau tahu lebih banyak tentang reksadana ini, sering-sering buka internet. Karena sekarang tuh informasi sangat tersebar luas, sangat banyak tentang reksadana dibandingkan dulu di zaman gue ya. Itu agak sedikit sulit. Nah, pertanyaannya, simpelnya, saya kalau misalnya punya uang Pak, mau daerah aman, taruhnya di mana ya Pak? Tapi saya nggak punya keahlian main saham. Udah taruh aja reksadana pasar uang. Beberapa teman kantor ngelakuin hal yang demikian, gue ajarin, terus kemudian dia nggak takut resiko yang terlalu besar dan juga butuh duit cepat, ya udah ngerasain untungnya ya bisa dilihat di reksadana pasar uang. Tapi untungnya nggak sebesar kalau kita taruh di reksadana saham, karena reksadana saham cuma satu resikonya, yaitu harus naruh uangnya tidak boleh diutik, baiknya tidak boleh diutik di atas 5 tahun. Tapi kalau reksadana pasar uang itu Anda bisa ngerasain keuntungannya kecil, tapi Anda fungsinya untuk jangka pendek, jadi Anda bisa keluar masuk uangnya. Nah, itu bagi Anda yang nggak punya keahlian untuk di saham. Nah, untuk ngebantu teman-teman, kita bicara soal reksadana dulu. Untuk ngebantu teman-teman makin belajar, makin ahli, ada di top peringkat website ya, menurut alexa.com yang paling tinggi terkait dengan supermarket reksadana, yaitu Bareksa. Ini Bareksa banyak dikunjungin, banyak dilihat, dan juga banyak yang dia merupakan portal supermarket untuk reksadana. Jadi dia kadang-kadang sering kasih rekomendasi, ini loh reksadana yang bagus, dan kadang-kadang pernah gue coba terus kemudian berhasil juga sih memang ya. Cuman baiknya setiap manajer investasi kita harus kenali dulu, kita dalamin, terus siapa mereka, bagaimana prospektusnya, kenali aja, masuk di dalam situ ya. Di situ nanti ada manajer investasinya, kenali satu-satu ya. Dan juga kalau ini Bareksa, Anda bisa lihat di Instagramnya, itu ada bareksa_com. Jadi ini untuk ngebantu ya. Kalau salah satu untuk supermarket reksadana satu lagi, ya namanya biasanya kita bisa lihat di ipotgo.com ya. ipotgo.com ini sebenarnya perusahaan sekuritas yang namanya Indo Premier ya, perusahaan sekuritas. Ntar gue bahas itu sekuritas apa. Jadi biar teman-teman tahu. Oke, part ini kita sudahi, dan semoga jika ada teman-teman pertanyaan, jangan sungkan untuk WA langsung ke gue untuk tanya tentang lebih banyak tentang jenis-jenis investasi. Kita masuk ke part berikutnya. Thank you. Kita lanjut membahas tentang di slide 19 dan 20 tentang sektor saham yang mengalahkan pertumbuhan IHSG selama 10 tahun dengan bantuan teknologi yang namanya ipotnews.com ya. Sebenarnya banyak orang nggak tahu, sebelum kita ngomongin saham, sebenarnya saham-saham itu dibagi dalam kelompok ya. Dibagi dalam kelompok berdasarkan sektor dan industrinya. Saham-saham itu seringkali banyak orang terjebak untuk milih saham sembarangan karena pom-pom, karena dipengaruhi orang, tapi sebenarnya nggak melihat sektornya dan industrinya di mana sebenarnya. Nah, cara gampangnya gimana untuk tahu? Sebenarnya karena ada beberapa teman yang nanya dan mahasiswa juga, Pak, saham apa yang bagus? Saham apa yang bagus ya? Mari kita melihat, gue mungkin nggak bisa kasih pilihan saham apa yang bagus, jadi terserah lo milihnya, nanti dilihat kinerjanya. Tapi ada cara melalui ipotnews.com, sebenarnya ada cara untuk melihat saham mana sih yang bisa mengalahkan pertumbuhan IHSG-nya selama 10 tahun. IHSG adalah indeks harga saham gabungan ya. Jadi total kalau sahamnya 600 lebih itu digabung, nah jadi geraknya namanya grafik IHSG ya gitu. Indeks harga saham gabungan. Nah,
sini gue tampilkan di bawah situ ada dari website namanya ipotnews.com. Jadi begitu nanti kalau dia tampil di atas menu pilihlah saham, ya judulnya saham, pilih menunya saham. Setelah menu saham itu Anda pilih, klik masuk ke grafik ya. Nah, masuk ke grafik. Nah, nanti dari grafik itu Anda akan terbantu tuh ngelihat dari situ indeks-indeksnya saya pilih di situ di bawah itu ada, mungkin bisa dilihat itu ya yang bagian bawah di slide nomor 20 di bagian bawah. Tulis dulu pertama di kolomnya itu ya. Di kolomnya yang bagian paling kiri di bawah itu ada IHSG, indeks harga saham gabungannya. Ya, ditulis dulu. Terus kemudian tulis aja agri, terus tulis juga basic itu sektornya, agriculture ya sektornya, terus kemudian ada sektor basic ya, terus industri, kemudian consumer good ya, consumer good yang biasa Anda kayak Unilever, terus Mayora segala macam itu ya, Indofood, kemudian masukkan juga finance, infrastruktur tahu ya, kayak Wika dan segala macam ya, mining ya, batu bara segala macam gitu, terus kemudian miscellaneous terus kemudian properti, terus kemudian trade. Nah itu adalah sektor-sektornya. Nah terus kemudian tanggalnya coba disetting, kita ngelihat 10 tahun ke belakang ya. Sekarang tahun 2019, ini data gue ambil tanggal 14 Mei 2019. Jadi dihitung mundur tahun 2009, ambil aja tanggal 1 Januari. Nah setelah dikalkulasi di Go, ketika Anda klik, nanti di situ IHSG-nya ternyata selama 10 tahun terakhir itu IHSG-nya tuh mengalami pergerakan kenaikan tuh sebesar 346. Coba dilihat di tabel itu mana sektor-sektor yang lebih tinggi daripada IHSG itu sendiri. Nah, jangan-jangan ini bisa menjadi rujukan Anda untuk memilih untuk ke masa depan nanti ya, mulai di tahun 2019. Ya. Ini Anda bisa milih dari situ ya. Jadi yang kalau misalnya dari data itu ternyata yang yang tinggi, dia lebih tinggi daripada IHSG adalah consumer goods pertama itu, terus kemudian finance, kemudian basic ya, basic industry. Nah itu isinya apa aja, sektor-sektor itu isi sahamnya apa aja. Masuk aja ke idnfinancials.com ya, kayaknya nanti kita bahas itu saham melalui platform itu, kita akan banyak tahu ilmunya. Yang paling penting kali ini adalah sektor sahamnya. Jadi udah kejawab ya, sektor saham apa selama 10 tahun terakhir bisa mengalahkan pergerakan IHSG, yaitu pertama consumer goods, kemudian finance, terus kemudian basic industry gitu ya. Dan kita ngambil 3 contoh itu, nanti mungkin salah satu contohnya kita bisa lihat ya. Oke, sekali lagi ini sangat terbantu banget lewat website iPod News. Sayangnya nggak banyak orang yang mengajari ya, apalagi ya karena gue tahu, maka saatnya gue berbagi buat orang biar orang makin tahu bagaimana cara mencari sektor saham yang mengalahkan pertumbuhan IHSG selama 10 tahun. Thank you, semoga bermanfaat. Kita ganti untuk bab selanjutnya. Salam dari gue, Lembu Tambun. Oke guys, kita lanjut. Beberapa mahasiswa dan teman gue nanya bagaimana cara supaya kita bisa ikut investasi saham maupun reksadana. So gampang banget. Banyak yang nggak ngajarin sebenarnya, yaitu cari sekuritasnya. Sekuritas di sini bukan security yang kayak di kantoran ya. Sekuritas di sini adalah sebenarnya penjaga, atau kalimat gampang gue adalah pintu masuk untuk kita beli surat kepemilikan dari perusahaan yang terbuka, yang dibuka oleh perusahaan itu kepada publik. Nah, kita beli lewat situ, pintu masuknya lewat situ, ya. Sekali lagi ini juga beda dengan manajer investasi ya. Pintu masuk, sekuritas adalah pintu masuk ya.
Nah, pintu masuknya bisa lihat di mana untuk kita lihat, karena gua kasih tahu di awal dulu, ada sekuritas yang membuka reksadana dan saham, ada juga yang fokus hanya untuk saham aja ya. Jadi harus kita kenali. Nah, kita harus kenal banyak di lewat website namanya Yuk Nabung Saham. Nah, itu search saja di Google Yuk Nabung Saham. Nanti di situ datanya keluar ya. Tapi sekali lagi ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Pernah soalnya ada yang nanya ke gue, tapi lu milihnya apa pi gitu ya, dia tanya pribadi ke gue, tapi lu milihnya apa bro gitu ya. Kalau gue gampang carinya adalah yang mana yang sering dipakai. Nah, carinya, ngelihatnya, ini juga banyak yang nggak ngajarin, yaitu kita lihatnya di data pasar modal, yaitu di idx.co.id. Nah, di sana ada menu, judulnya itu data pasar. Kemudian menu itu dibuka, lalu pilih menu statistik, dan ketika menu statistik dibuka, lihat paling tengah-tengah, situ ada Today Broker. Nah, itu ada top 10 Today Broker, di mana itu orang sering pakai yang itu aja, rata-rata ya ke sekitar itu. Jadi di situ bisa kelihatan sekuritas mana yang sering dipakai. Sekali lagi, sekuritas ini juga macam-macam kebijakannya ya. Ada yang mintanya depositnya harus 10 juta gitu. Rata-rata sejauh yang gue tahu ada yang mintanya juga cuman minimal 100.000. Nah, makanya gue punya tidak pernah dilarang seberapapun Anda punya sekuritas banyak. Tapi kalau misalnya terlalu banyak sekuritas yang Anda punya, sayang banget nanti kesusahan ya. Kalau gue punya 2, satu buat reksadana yaitu di Indo Premier karena sistemnya yang asik banget buat gue, satu lagi di Enakorindo yang untuk investasi saham ya, itu untuk membantu gue. Nah, di situ bisa ketika lo udah buka website Yuk Nabung Saham, nanti di situ ada itu adalah tempat belajar, lo bisa mengenal untuk saham, sekaligus tempat belajar untuk sekolah pasar modal, sekaligus juga lo nanti ditunjukin sekuritas-sekuritas yang ada di situ sesuai dengan tempat lo tinggal ya. Itu bakal ketahuan, misalnya contoh di situ nanti ada Bahana, BCA Sekuritas, terus kemudian ada BNI Sekuritas, CMB, dan Reksa, dan itu ketika Anda lihat itu ya, itu Anda bisa klik dan Anda akan diarahkan kepada websitenya. Dan kenali baik-baik sekuritas yang Anda pilih, jangan sembarangan, jangan mau dipompom oleh sekuritas ya. Anda sebagai investor punya kebebasan pribadi untuk menjadi seorang investor sejati, bukan diojok-ojok. Ayo banyakin orang, sistem MLM, yuk banyakin orang dapat insentif. Jangan pernah mau ditawarin seperti itu. Jadilah seorang investor dan bergaullah dengan orang yang benar. Jangan dipompom oleh sekuritas-sekuritas yang menjerumuskan Anda ya. Apalagi kalau bisa kita terus belajar dari orang-orang yang sangat baik hati. Ambil ilmu-ilmu dari orang-orang yang bukan mempom-pom Anda, tetapi mengarahkan Anda, atau menyesatkan Anda, tapi belajar dari orang-orang yang emang berkompetensi ya, lebih berkompetensi ya. Jadi hati-hati, pelajari baik-baik sekuritas ini, tidak semuanya, karena tidak semuanya baik gitu ya. Jadi harus pelajari juga berapa, karena ada pajaknya, berapa bayinya itu pajaknya, terus kemudian fee-nya berapa, maksud saya fee-nya berapa. Jadi melalui sekuritas ini ntar kita punya hak untuk beli dan jual saham. Kita juga lewat mereka, kita juga punya hak dari perusahaan terkait, kita dapat dividen. Dividen itu bagian keuntungan dari perusahaan yang dibagikan setiap tahun. Kita harus pilih, kita harus seleksi, karena nggak semua saham juga bagus kinerjanya, tapi harus kita pelajari ya. Makanya sekali lagi jangan terlalu ikutin rekomendasi gitu. Walaupun mungkin itu menurut Anda baik, tapi sebaiknya jadilah investor sejati yang bisa mampu mengenal perusahaan itu sendiri. Nah, satu lagi adalah capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan ketika Anda menjadi investor menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi. Contoh, Astra, misalnya Astra pernah di harga 100, tiba-tiba di tahun ini dia mencapai
harga per lembarnya 100, Anda belilah 10 lot. Terus tahun ini ternyata karena dibiarin, tahun ini ternyata jadi udah nyentuh harga 10.000 per lembarnya, kan lumayan. Nah, itu capital gain itu. Anda bisa jual suratnya, terus kemudian Anda dapat capital gain. Nah, itu ada di coba Anda lihat di project slide yang nomor 18. Nah, di situ Anda lihat di pinggirnya, jadi Anda bisa tahu ya di project slide nomor 18. Oke, sekian dulu mengenai mengenai cara cari sekuritas untuk investasi pasar modal melalui website Yuk Nabung Saham. Oke, kita lanjut ke part 5 di halaman slide nomor 21 ya. Cara mencari saham berdasarkan sektor dan industri melalui teknologi platform IDN Financials.com ya. Ketika gue ngasih sesi ini ya, website ini udah berubah lebih cantik, lebih keren dan terbarui dengan ukurannya, dengan tampilan yang lebih asik, dan kita juga bisa lihat pergerakan sahamnya, sangat ngebantu banget ya. Oh iya, gue cuman catatan tambahan. Google sekarang udah bisa ngelihat saham, dimana waktu pas tahun 2007 ketika gue ngetik saham gitu, dia belum mesin pencariannya belum bisa untuk ngelihat saham, pergerakan saham. Sekarang udah bisa ya, misalnya tulis saja IHSG IDX atau saham tertentu ditulis, udah bisa langsung nongol ya. Oke, kita lanjut. Website IDN Financials baru aja dirapikan lebih cantik, dimana kita bisa ngelihat berapa siapa aja manajemennya di dalam, terus kemudian berapa profitnya segala macam, dan sangat terbuka, open ya. Maksudnya akhirnya website ini diperbarui dan sangat ngebantu banget untuk melihat. Keunggulannya dari website IDN Financials ini adalah, gue kasih tahu lebih di awal, adalah dia bisa memperlihatkan emiten saham yang sejenis dibandingkan website-website lainnya ya. Sekali lagi, keunggulan dari website idnfinancials.com ini adalah bisa memperlihatkan emiten yang sejenis. Caranya simple, masuk aja ke websitenya dulu, cari satu saham, misalnya ketik aja yang paling unggul adalah BCA kan, BBCA, ketik BBCA, klik, terus kemudian datanya dia keluar semua sampai ke bawah, terus di bagian bawah disebutin emiten yang sejenis dengan BCA ya. Di urutannya juga berdasarkan market cap ya. Nah, salah satunya gue buka BCA di slide nomor 22, itu pada BCA. Itu ketahuan banget tuh harganya berapa satu per lembarnya, itu di 28.100. Setelah lo nanti masuk di sekuritas dan lo juga punya akhirnya RDN, nomor sendiri untuk membeli saham kepemilikan. Nah, lo bisa bayangin harga BCA aja satu lembarnya itu 28.100. Nah, harus beli satu lot. Nah, satu lot itu isinya 100 lembar, kan lo bisa bayangin kali 100 lembar berarti berapa? 1 2 3 2 juta harganya satu lembarnya, harga satu lotnya 2.810.000. Mau beli oke nggak? Itu keputusan di tangan Anda, tapi sebenarnya harganya aja sendiri udah mahal. Seandainya Anda jatuh, kalau harganya udah ketinggian banget, ketika itu jatuh, para investor ingin mencairkan ya, terus kemudian akhirnya harganya jadi jatuh, apakah Anda juga punya senjata dana yang cukup untuk membeli seharga yang harganya aja udah satunya aja 2 jutaan ya gitu. Tapi yang menariknya buat gue adalah lihat ya di bawah situ ada tulisan sektornya ketahuan keuangan, industrinya juga ketahuan keuangan, bank ya. Jadi datanya itu udah update banget, jadi bisa kelihatan dengan sangat jelas gitu ya, dengan sangat jelas. So ini ngebantu banget buat buat kita pribadi ya gitu. Dan berikutnya di data berikutnya juga ada ini
pembukaan waktu di awal tuh. Di sini yang paling terbaru gue lihat ada EPS, earning per share-nya jadi ketahuan. Terus kemudian PER-nya juga. Terus kemudian penawaran pertama, pembukaan offering-nya, ya. Terus harga tertingginya, datanya, ranking kapitalisasi dari 631, ranking kapitalisasinya nomor 1. Jadi ada datanya nih sekarang nih ya. Dari per industri, per kapitalisasinya juga ada datanya. Jadi keren banget, udah lebih keren website IDN Financial-nya. Terus tampilannya juga ukurannya terlalu besar aja sih. Ukurannya terlalu besar di mata tuh bikin kaget ya. Di website-nya bikin kaget tampilannya. Terus kemudian datanya di situ. Semua datanya di dalam sini investing.com belum bisa kayak gini, tapi kalau di idnfinancials.com kedua keuntungannya adalah ketika bank relatednya bank emiten sejenisnya diurutin paling tinggi adalah langsung yang market cap-nya gede, market kapitalisasinya. Artinya market kapitalisasi itu harga saham tersebut, harga saham pada harga sahamnya dikali jumlah surat lembar yang beredar gitu ya. Nah, jadi bisa kelihatan, dan di situ lo lihat bisa di situ yang paling kerennya begitu di bagian menu atasnya itu ada perusahaan, itu ada per sektor, ada industri, bisa kelihatan semua. Jadi bisa terbantu, bisa ngelihat semuanya ya. Dan ini keunggulannya di website ini sehingga lo bisa milih dengan baik. Tadi kan masih ingat kan yang paling kelihatan, coba ya gue lihat dari deket ini. Tadi apa yang mengalahkan IHSG, yaitu keuangan, keuangan, terus kemudian consumer goods itu industri barang konsumsi, kalau keuangan finance. Terus satu lagi basic industri dasar dan kimia, jadi kayak pakan ternak segala macam, semen, keramik, bahan kimia, produk logam. Jadi ini keren banget websitenya, udah terupdate. Anda bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan lebih friendly sekarang gitu. Jadi Anda kategorisasinya lebih keren banget buat gue. Dan mengenai hal ini, sekali lagi untuk cari cara saham berdasarkan sektor dan industri udah tahu ya. Yang paling penting di IDN Financial lu bisa akan sangat terbantu untuk ngelihat. Thank you dari gua untuk part kelima kali ini, semoga terbantu. Harusnya kita makin ahli juga menggunakan teknologi yang sudah tersedia buat ngebantu kita. Thank you, kita ketemu di part berikutnya. Salam dari gue. Oke, kita lanjut ke part 6, cara mencari saham pilihan melalui website investing.com. Oke, langsung aja keunggulan dari website ini. Sejauh gue mengenal selama kurang lebih 1 tahun, yaitu keunggulannya kita bisa mencari saham-saham mana yang murah, yang masih dan peluang kita untuk melihat potensinya di masa depan ya. Saham-saham ini semua saham di semua negara bisa ketahuan lewat website ini. Jadi ini keunggulannya dia. Jadi dia bisa mau yang Amerika segala macam. Anda bisa lihat, ini sebenarnya portal global untuk melihat semua saham. Dan kedua jagonya dari website ini adalah kita bisa pakai teknik analisis, pakai grafisnya di websitenya dia. Tapi baiknya didaftar dulu ya, dan kita bisa memprediksi untuk 5 tahun. Cakep banget grafiknya tuh, cakep banget untuk setiap emiten sahamnya. Ketika kita klik emiten sahamnya, nanti ada grafiknya keluar, teknikalnya juga keluar, dan kita bisa dengan mengklik gambarnya kita bisa bikin gambar ya. Terus kita bisa saving itu gambarnya, prediksinya. Jadi menariknya kekuatannya di investing.com itu ya. Dan kita bisa beberapa kali, karena gue kalau nyari saham yang masih murah, saham yang gue juga bisa cari berdasarkan market cap-nya yang tinggi,
melalui investing.com ini. Nah, oke, kita lanjut. Caranya di ini Anda bisa lihat di slide 25 ya. Slide 25 kita bahas sampai slide 28. Slide 26 kita buka, dan yang menariknya cara mencarinya adalah melalui stock screener ya. Jadi ada di sebelah kiri atas, daftar dulu ya. Karena Anda dengan login, Anda akan memudahkan Anda. Daftar dulu, terus kemudian klik sebelah kanan itu ada marketnya itu, terus kemudian pilih stocks. Kalau market pasar, bahasa Indonesia di situ pasar, terus ada stock, ada saham, terus kemudian pilih penyaring saham, stock screener, lalu klik aja, nanti keluarnya menunya kayak gini. Nah, kita coba, Anda coba, kadang-kadang ada yang kasih rekomen cara memilih sahamnya adalah pertama, saham yang menguntungkan itu adalah yang memiliki market cap-nya yang paling baik, market cap-nya di atas 3 triliun. Jadi Anda tinggal pilih tulis dulu Indonesia ya, terus kemudian habis itu Anda masuk ke market cap-nya, itu ada popular, add kriteria popular market cap, pilih market cap-nya itu 3 triliun ya, 3 triliun aja, 3 tulis gitu, itu artinya 3 triliun ke atas. Itu nanti Anda akan data listnya yang 3 angkanya di belakang. Kalau misalnya nanti keluar 3 triliun ke atas, di bawahnya biasanya nanti ditulis di urutannya di data listnya itu tanpa tulisannya B billion, itu berarti billion masih jutaan, ini triliunan ya gitu. Dan pilihlah PER ya, salah satu contoh PER itu price earning ratio. Jadi yang paling baik itu di antara 0 sampai sekitar 10 lah itunya, untuk rasionya ya, dipilih aja. Untuk pembahasannya kenapa sampai gitu nanti akan dikasih dalam sesi yang terpisah untuk supaya Anda lebih mengerti ya. Makin PER-nya itu makin kecil makin menuju 0, itu berarti perusahaan itu kurang lebih biasanya cenderung makin bagus. Makanya kita kadang-kadang harus compare perusahaannya gitu ya. Itu cara PER-nya ya, makin kecil gitu. Ya kalau BCA kayaknya PER-nya juga tinggi, tapi juga market cap-nya juga tinggi dan penghasilannya tinggi ya. Terus kemudian kalau yang tinggi banget, nah ini untuk membantu memilih, menyortir saham yang murah. Jadi PER-nya kalau bisa dipilihin market cap-nya gede ya, 3 triliun ke atas, tapi juga PER-nya kalau bisa lebih kecil dari 10. Makanya ini saya pilih begini. Nanti keluarnya di gambar di slide 27 kurang lebih kayak gini. Nah, di slide itu nanti kurang lebih keluarnya akan seperti di slide 27, datanya itu keluar, di situ ada lihat market cap-nya ya. Ada 3 triliun, 4 triliun, 6 triliun, 7 triliun, 9 triliun, 10 triliun ya. Gitu. Yang lainnya nggak usah perhatikan, tapi yang paling bisa diperhatikan adalah tolong perhatikan sektornya. Nah, sektornya, masih ingat sektornya cara memilihnya? Pilihlah yang mengalahkan pertumbuhan IHSG. Jadi, karena di situ masih campur-campur, karena ini punya asing punya luar, maka Anda kelompokkan dulu, klik dulu sektornya. Kalau Anda nggak kena, misalnya kayaknya ini mana nih consumer non cycle ini nih, mana nih capital goods-nya mana, Anda bisa ngetes, masukin aja Metropolitan misalnya, Metropolitan Land gitu ya, terus dimasukin di IDN, nanti ngelihat sektornya, terus kemudian industrinya akan ketahuan dengan jelas. Kalau saya biasanya sukanya nyari yang murah, dan biasanya saya ngambil dulu adalah finance ya, saya ambil finance sektornya, saya pilihin finance jika kita tertarik. Oh iya, buat tambahan aja ya, berapa sih yang paling ideal kalau kita punya saham ya, dengan dana kita yang juga terbatas. Kalau terbatas banget dananya, misalnya cuma 1 juta, gue usulin jangan banyak-banyak sahamnya, punya 2 saham juga oke, 5 saham paling banyak. Kenapa? Jika terjadi diskon, Anda punya stok uang, jika terjadi diskon itu turun ya, kayak biasa warna merah ya, orang kadang-kadang shock gitu, waduh gue kebakar. Enggak, lagi penurun, lagi diskon, itu saatnya Anda beli. Kalau Anda duitnya terbatas, maksa-maksain beli sahamnya kebanyakan, sekitar 10 saham, padahal stok dana Anda terbatas, ya nanti Anda sendiri yang rugi ya. Oke, kita lanjut. Di situ lihat di slide 28
Itu keren banget, bisa dilihat cash flow-nya, statementnya, tahunnya, ya itu bisa kelihatan langsung dengan sangat jelas, transparan, karena data memang harus transparan. Dan di sebelah kanan itu lihat bank pembangunan kerennya adalah dia bisa detail, bisa keluarin hampir setara dengan kayak RTI bisnis. Aplikasinya kayak RTI bisnis bisa langsung kelihatan ada satu hari, 1 minggu, 1 bulan, dan itu grafiknya bisa kelihatan dengan pergerakan yang sangat detail banget ya. Makanya di situ ada warna hijau yang di atasnya itu adalah keluar masuknya investor asing ya. Datanya juga enak banget bisa dilihat, dan ini keuntungannya, keunggulannya dia. Jadi sekali lagi, kalau lo masih pemain pemula dengan dana budget misalnya cuma 1 juta ya gitu, terus kemudian beli saham, gak usah sombong-sombong, gak usah banyak-banyak, ntar kayak cuman jajan-jajan aja, sayang banget. Lebih baik beli 5 saham yang murah tapi berpotensi untuk di masa depan, jadi bisa cuan di masa depan. Ini kalau makin naik berarti banyak investor masuk ya. Tapi kalau ketika turun berarti investor ada yang keluar dan Anda kesempatan untuk beli lagi, artinya untuk menambah lagi untuk supaya Anda mengambil banyak ya. Harapannya semakin tahun ke depan, ingat kan tadi IHSG pergerakannya kan ke depan kan naik terus kan. Masih ingat kan consumer good tadi bisa naik terus kan. Nah, itu aja bisa mengalahkan IHSG. Finance kan juga ya. Basic industri kimia, industri dasar ya kan bisa naik. Nah, pilihlah yang itu untuk ngebantu Anda. Kalau Anda kesulitan menggunakan website investing ini, jangan sungkan untuk ngubungin gue supaya yuk kita sama-sama belajar mengenal price, pair, dan market cap. Kasih komen ke gue, WhatsApp ke gue jika lo merasa kesulitan. Oke, kita lanjut untuk part berikutnya ya. Sampai jumpa. Oh iya guys, ada tambahan, ada yang satu terlupa sebagai bonus nih, lupa. Jadi ada satu yang belum gue tulis, ada satu website yang sering banget dipakai setiap para investor ya. Biasanya pakai acuannya yaitu RTI Business ya. Jadi RTI Business Apps. Jadi RTI Business Apps ini bisa didapat, di download aja melalui HP RTI Business. Jadi atau enggak kunjungi aja websitenya. Untuk kelebihannya dari RTI Business ini adalah lo bisa bikin watchlist untuk lo saham, karena kadang-kadang beberapa apps di sekuritas itu nggak bisa masang watchlist gitu ya. Jadi lo bisa pakai RTI Business ini untuk ngontrol saham-saham yang lo bidik lewat watchlist. Kedua, keuntungannya lo bisa lihat paling hebatnya saham-saham mana saja yang lagi akan bagi dividen. Nah, gitu kan. Bagi dividen akan ketahuan. Terus kemudian dikasih tahu perusahaan mana yang cash flow-nya. Cash flow itu penting banget ya di sebuah perusahaan, cash flow. Kalau cash flow-nya berantakan, cash flow-nya minus, ya lo bisa bayangin ya, sebuah perusahaan yang lagi berjalan tapi cash flow-nya itu minus. Nah, di situ lo bisa akan ngelihat ya perkembangannya, terus kemudian pergerakan perusahaannya ya, lagi gimana grafiknya, grafik perjalanannya. Ini hampir setara sama investing kekuatannya, cuman RTI Business tuh punya kelebihannya satu sih kalau menurut gua sih sampai saat ini, yaitu bisa ngelihat dia mau bagi dividennya kapan. Nah gitu, di saham-saham apa aja yang bakal bagi dividen. Nah lihatnya di RTI Business. Kalau lihat di websitenya langsung mungkin tampilannya nggak enak. Kalau lihat langsung di appsnya lewat apps itu cakep sih, enak lihatnya ya, friendly lah gitu. Dan itu akan ngebantu banget untuk melihat pergerakan 3 bulannya, 6 bulannya, 1 tahunnya, 3 tahunnya ya, bearish atau bullish ya. Jadi ini untuk ngebantu kita sebagai investor ya. Sekali lagi membantu Anda sebagai investor. Oke, itu dulu dari gua untuk tentang tambahan tentang website atau application atau apps dari RTI Business. Thank you.
Berikutnya kita lihat cara melihat catatan gerak saham high and low-nya melalui duniainvestasi.com. Ya sebenarnya sih ini nggak terlalu penting banget sih, tapi kadang-kadang gue sering melihat lihat catatan pergerakan high and low-nya ya, untuk ngelihat itu ada di slide 29 dan 30, lebih tepatnya di slide 30 untuk ngelihat catatan historical pergerakannya high and low-nya. Mungkin para trader membutuhkan ini ya, karena keunggulannya dari duniainvestasi.com ini adalah dia mencatat semua track record-nya, bahkan yang sampai yang paling tua sekalipun ya datanya ya. Biasanya cuma sampai, kalau kita kan lihat pergerakannya itu kan cuma 5 tahun, tapi dia mampu mencatat, pernah gue cari kayaknya gue pernah ngetes 8 tahun ke belakang ya. Kemudian low end itu transaksinya itu, transaksi previous, open, high, low, close-nya itu ada catatannya. Foreign keunggulannya dia ada catatan ininya di bagian graf ininya ada catatan investor asing nih lagi keluar atau lagi masuk. Jadi itu detail banget di situ. Walaupun tampilannya sederhana, cuman datanya detail ya. Emang nggak semuanya fungsinya bisa semua dipakai, tapi itu bisa menggambarkan, dan gue pikir wah ini kok bisa begini ya, bagus banget ini datanya. Kita jadi bisa ngelihat, orang yang suka statistik angka-angka bisa memprediksi dari ini. Dan memang keunggulan satu lagi adalah di slide yang gue buat itu ada pivot point-nya ya, jadi resistennya. Jadi setiap keesokan harinya maka catatan report yang kemarin itu langsung secara otomatis langsung masuk diurutin dia. Dan setiap di situ ada juga ada pivot point-nya ya, resistance 1 2 3, terus pivot point-nya, terus kemudian support 1 2 3. Jadi ngajarin tentang resistance dan support juga gitu ya. Memang ini cocoknya buat trader sih gitu ya, buat trader ini. Tapi menariknya di situ ada corporate action-nya juga. Corporate action-nya biasanya dikasih tahu ini bagi perusahaan ini bagi dividen atau enggak. Jadi kita bisa tahu di situ, dan semua saham bisa kelihatan di sini semua ya. Secara sederhana duniainvestasi.com keunggulannya untuk menampilkan catatan historical pergerakan angkanya, bahkan sampai umur yang tua sekalipun datanya tercatat di sini di high. Jadi Anda bisa memprediksi melihat high-nya dan low-nya ya, dan close pada di angka berapa. Dan semoga terbantu. Secara sederhana inilah keunggulan dari duniainvestasi.com. Penutup, tips-tips akhir. Oke. Terima kasih udah menyimak dari awal hingga akhir, dan gue harapin lo menyimak dengan baik. Dan kalau misalnya masih tetap penasaran, silakan Anda dengerin lagi dari awal. Semoga bermanfaat, dan semoga podcast ini juga tetap sangat berguna ya. Jadi sebelum gue tutup, gue mau memberikan beberapa tips-tips akhir yang ada di slide ya. Itu di mulai dari halaman 33 dan 34, slide 33 dan 34. Di situ selalu pertama tips gue, belilah, karena gue diajarin ada orang yang sangat ahli dan yang sangat gue anggap master, belilah selalu saham yang masih murah dan potensial. Jadi sayang kalau kita buat beli saham, kita langsung lihat saham itu, wah menarik ya, berarti langsung beli pada saat tinggi aja. Justru sayang ketika belinya terlalu tinggi, ketika nanti suatu hari kita dibanting sama investor yang menjual seluruh sahamnya, kita habis-habisan di situ, kita minusnya tinggi banget. Jadi selalu beli saham yang masih murah atau saham yang lagi diskonnya gede. Kayak kemarin tuh kejadian tanggal 21, itu pada saat lagi ada demo, terus kemudian saham itu turun. Nah itulah kesempatan Anda sebenarnya, Anda membeli saham yang mendadak jadi murah ya, tapi potensial. Atau caranya tadi, belilah selalu saham yang masih murah dan potensial. Tips yang kedua yang diajarkan, entah kenapa ya, Warren Buffett selalu menjadi acuan ya untuk
karena dia orang kaya ya, orang hebat yang kaya melalui investasi dan banyak diacu dalam mengelola keuangannya. Pertama dia bilang mulailah berinvestasi itu dari usia 20. Jadi selagi muda, usia gue 36 sih. Jadi selagi usia 20, jadi mulailah investasi sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga harus, negara Indonesia ini, sebagai warga negara Indonesia, kita harus belajar dari negara luar yang udah lebih sukses dan dia ngajarin, kasih tips-tips yang sangat jitu. Maka Warren Buffett bilang mulailah investasi dari usia 20-an. Jadi semakin awal Anda menabung nih dan semakin berinvestasi, maka semakin baik keuangan Anda. Bukan hanya, andai kata yang baik adalah keuangan Anda, seandainya semua orang juga belajar berinvestasi dari usia 20 dan semua diajarkan untuk berinvestasi, maka gue yakin banget Indonesia ini akan maju banget dalam berinvestasi ya. Maka penting banget ya. Dia juga mengajarkan jangan fokus hanya pada tabungan ya. Kita tabungan udah biasa ya, di sekolah ada tabungan, nanti di akhir tahun baru diambil ya. Jadi jangan fokus pada tabungan karena nggak menghasilkan, nggak ada kelipatannya gitu, nggak ada hasil kelipatannya. Justru malah harus berani berinvestasi ya. Jadi Anda kalau kita nggak menabung dan nggak berinvestasi, justru kita akan mudah, karena adanya inflasi, kita akan mudah kehilangan uang dalam jangka panjang ya. Jangka panjang itu karena inflasi menyebabkan harga naik dan membuat uang kurang kuat dari waktu ke waktu. Nah, gitu dia. Kalau misalnya ketika Anda membeli, dan yang ini paling mengagetkan ya, ketika Anda membeli saham pada saat pasar merosot, tetaplah tenang karena pasar saham ketika lagi bergejolak biasanya turun dan orang itu kemudian panik, kemudian keluar, dan inilah saat kesempatan, pada saat lagi panik Anda masuk ya gitu. Dan yang paling menarik buat gue diajarin oleh Warren Buffett adalah, kayaknya buat orang Indonesia penting juga ya, yaitu jangan terlalu banyak ngutang. Berinvestasilah dan jangan terlalu banyak utang. Kalau banyak utang, maka seringkali kita akan jadi sering ngutang dan akhirnya bergantung pada orang lain. Nah gitu. Ingat ya, sering utang dan bergantung pada orang lain. Akhirnya semuanya dibuat polanya, kalau dengan banyak berhutang, kemudian merugikan orang, akhirnya merugikan diri sendiri, kemudian kita punya anaknya kita rugikan juga. Akhirnya terbentuklah yang disebut sebagai sandwich generation. Ya, akhirnya anak itu akhirnya harus menanggung utang banyak juga dari orang tuanya. So, selalu berinvestasilah, dan juga kalau jika Anda punya hutang, lunasi hutangnya. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, semakin banyak keinginan yang kita mau, maka keuangan kita harus makin terencana. Ya, semakin banyak keinginan yang kita mau, maka keuangan kita harus makin terencana, karena keinginan itu beda sama kebutuhan. Keinginan itu kayak gue pengen beli ini, gue pengen beli itu. Tapi kebutuhan adalah kebutuhan dasar kita yang memang mau gak mau harus, itu kita anggap sebagai penting, perlu, dan berguna. Kebutuhan keseharian ya. Jadi bukan keinginan. Dan berikutnya, pahami setiap investasi yang Anda pilih. Investasi emas, investasi obligasi, investasi yang lainnya juga. Contoh, pahami setiap investasi itu begini. Udah tahu daerah tempat lo itu sering kecurian, tapi lo malah maksa investasinya emas. Nah, kira-kira kecurian terus nggak? Nah, bisa jadi. Nah, makanya cara aman apa? Pilihlah obligasi, pilihlah reksadana, pilihlah deposito yang aman, yang dimana orang nggak tertarik ngambil tuh kertas buat surat-surat. Apalagi kalau reksadana atau saham kan lu nggak perlu kertas segala macam, cukup RDN, lewat online, lewat HP, kuncinya ketat, juga mudah banget ya. Dan juga paling penting buat kita, kalau lu udah gajian, ya kalau lo masih bergantung sama orang tua, kalau bisa lo juga cari sumber pendapatan tambahan lain. Kalau lo juga udah kerja, kalau bisa jangan satu sumber pendapatan, lo cari pendapatan lain untuk selagi masih produktif, lo cari uang ya untuk di masa tua. Karena biasanya banyak orang nggak ngerti, biasanya
Orang ketika udah pensiun, itu pengeluaran jauh lebih banyak dibandingkan sebelum dia pensiun. Itu terbukti kok, di mertua gue juga kayak gitu ya. Jadi orang tuh kalau udah pas pensiun, pengeluarannya justru keinginannya jadi lebih banyak ya. Jadi ini kenapa? Karena dia fokus. Kalau masih kerja, orang fokus masih kerja gitu ya. Dan Anda harus punya investasi yang lebih ya. Juga sekali lagi kita prinsip ke awal tentang bagaimana mengelola keuangan sebelum kita masuk ke reksadana dan saham. Jadi jangan pernah menyimpan sisa uang yang ada setelah kamu menggunakannya. Jadi setelah dapat nih gaji segala macam, kamu gunain dulu baru simpan uang. Salah. Simpan uang di awal sekitar 10% 20%, baru bisa gunakan sisa uangnya. Apapun yang terjadi, prinsip ini terasa berat buat lo, iya, tapi efektif banget ya buat ngenolong lo untuk bisa ngontrol keuangan lebih baik lagi ya. Sekali lagi semoga ini terbantu ya, teman-teman terbantu dari part yang awal tadi, dari awal sampai akhir. Semoga banyak membantu untuk kita mengenal macam-macam investasi, khususnya reksadana dan saham. Khususnya lagi gue lebih fokus pada teknologi yang bisa kita gunakan untuk memahami saham. Jadi kenapa gue tertarik untuk ke arah saham? Karena apa? Karena dengan belajar saham kita banyak belajar tentang perusahaan ya. Lewat teknologi yang udah ada, lewat website yang udah ada, kita lebih banyak, jauh lebih pintar untuk memahami perusahaan. Jadi kita jadi makin luas otak kita. Kita di satu tempat tapi kita memahami banyak perusahaan. Itu keuntungannya ya, itu keuntungannya. Maka alangkah indahnya kalau warga negara Indonesia ini memahami juga, mengetahui juga, bisa berinvestasi juga dengan dana yang kecil tapi dia bisa berinvestasi di satu saham mungkin gitu, untuk dia siapin di masa depan ya. Itu sangat membantu. Teman-teman, terima kasih untuk sesi seluruh hari ini. Sengaja gue buatin podcast karena mohon maaf sekali lagi karena kita rencananya tadi di YouTube live, tiba-tiba kita gagal ya. Tapi semoga podcast ini membantu kita untuk supaya hemat pulsa juga sih, maksudnya hemat kuota juga ya. Jadi tinggal dengerin, tinggal konekin, dan beruntunglah Anda yang memiliki slide-slide yang udah saya beri. Semoga ini menjadi tuntunan untuk membaca kembali slide-slide yang udah kita bahas. Thank you, selamat sore. Semoga bermanfaat selalu untuk di masa depan Anda selagi masih single. Juga buat teman-teman gue, thank you ya. Thank you teman-teman gue yang teman-teman S2 gue yang udah setia untuk mendengarkan, dan juga karena di YouTube-nya juga ada sedikit masalah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam pembahasan yang lain untuk memperkaya supaya kita makin cerdas finansial. Salam dari gue, Lambu Tambun. Ciao. Selesai. Setelah lo mendengarkan podcast ini, gue minta saran dan komen dari lo jika ada pertanyaan yang lo pengen tanya atau pengen sesuatu yang gue bahas. Gue tunggu komennya. Thank you, ciao.